Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cindy. Nah, jadi hari ini aku nggak bikin tutorial make up seperti video-video sebelumnya, tapi hari ini aku mau share tentang pengalaman aku mengenal sholawat sampai saat ini. Nah, semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian, semoga membantu kalian. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini tuh bermanfaat. Nah, jadi teman-teman, awal mula aku kenal sholawat itu tuh sejak tahun 2019. Sekarang 2021 ya, berarti belum lama kayak gitu. Nah, jadi aku kenal sholawat itu tahun 2019 tepatnya di semester akhir. Kalau semester akhir itu kan skripsi. Nah, skripsi aku tuh udah selesai. Tapi untuk wisuda ataupun yudisiumnya itu tuh masih lumayan lama, masih sekitar 2 bulan atau 3 bulanan lagi baru wisuda. Nah, jadi karena aku slow kayak gitu, karena aku nggak ada kerjaan, mungkin ada sih kerjaan tapi cuma kalau ada job-job dadakan berdatangan seperti make up kayak gitu-gitu, atau mungkin isi job acara tari kayak gitu-gitu. Nah, jadi aku berniat untuk mendaftar kerja sambil nunggu wisuda. Jadilah aku daftar kerja di sebuah perusahaan yang ada di Jogja. Nah, karena aku kan slow, jadi aku tuh sering banget teleponan sama orang tua aku. Nah, setiap teleponan itu tuh aku selalu diingetin sama ibu aku, Sin coba sholawat, Sin coba sholawat, Sin jangan lupa sholat, jangan lupa sholawat, kayak gitu terus. Nah, awal-awal itu tuh aku tuh cuma iya aja, tapi nggak aku lakuin karena aku tuh mungkin karena belum terbuka aja hati aku mungkin ya, jadi cuma aku iyain aja kayak gitu. Dan aku kerjalah, dan aku keterimalah di sebuah perusahaan. Itu aku belum sholawat, aku keterimalah di sebuah perusahaan di Jogja. Nah, selama kerja di sana itu awal-awal sih ya ada nyaman tapi kok lama-lama tuh agak berat kayak gitu. Nah, setelah itu bulan pertama bulan kedua kan udah terima gaji nih. Nah, gajinya itu sekitar 2 jutaan lah, ada yang 1.800.000, ada yang 2 jutaan. Jadi tipe gajiannya itu sesuai sama customer yang kita dapat kayak gitu loh. Jadi semakin kita dapat customer yang banyak, kita dapat gaji yang banyak juga, dan gajinya tuh nggak ada batasnya kayak gitu. Nah, bulan pertama bulan kedua itu kan aku dapat sekitar kurang lebih 2 juta kayak gitu kan, kurang lebih 2 juta. Nah, aku kan masih teleponan terus tuh sama orang tua aku, terus teleponan kayak gitu. Dan orang tua aku tuh nggak pernah lupa ngingetin aku, Sin sholat, Sin sholawat. Nah, entah kenapa, mungkin waktu itu aku langsung, entah kenapa itu tuh kayak aku tuh pengen, nggak apa-apa lah ya sholawat kayak gitu. Lagian kan nggak ada ruginya. Sholawat itu kan cuma modal mulut kan, nggak bergerak, nggak ngeluarin keringat, nggak ngapa-ngapain kayak itu, cuma mulut mengucap kayak gitu aja, cuma cuma mulut kayak gitu, nggak ada berat-beratnya. Jadi aku ya udahlah, aku coba sholawat deh. Lagian aku nanti kalau sholawat juga dapat pahala kayak gitu kan, dapat pahala. Semoga aja dimudahin semuanya kayak gitu. Nah, kalau orang tua aku tuh nyuruh aku sholawat agar ya dimudahin juga, terus dilancarin semuanya kayak gitu. Soalnya sebentar lagi kan juga wisuda kayak gitu kan, takutnya ada apa-apa, jadi suruh sholawat kayak gitu intinya lah. Nah, aku akhirnya sholawat, dan niat aku sholawat tuh juga gini. Jadi aku kan lumayan jauh kan dari kos aku ke perusahaan, jadi aku tuh sholawatnya itu di jalan. Setiap pagi sebelum sampai perusahaan itu kan aku pakai motor, jadi aku kendaraannya itu pakai motor dari kos sampai perusahaan. Jadi aku sholawatnya itu di jalan dengan niatnya itu semoga aku dapat pahala, semoga aku dijauhkan dari jatuh kayak gitu kan. Soalnya aku tuh takut bawa motor di keramaian, dan semisal nanti aku jatuh atau aku kenapa di jalan, itu dalam keadaan aku tuh sholawat kayak gitu. Jadi itu niatku pertama. Terus udah deh sholawat terus. Ini di bulan ketiga ya, karena bulan pertama bulan kedua tadi kan udah dengan ya biasa-biasa aja dengan gaji 2 jutaan kayak gitu. Ini bulan ketiga, jadi aku sholawatan terus setiap aku mau berangkat kayak gitu.
dan apa aja sih yang aku rasain, apa aja sih yang aku alami, kejadian-kejadian apa aja sih yang aku rasain setelah aku mengamalkan sholawat. Yang pertama itu aku karena sholawat itu tuh aku jadi tuh aku dulu tuh sholatnya itu tuh parah banget kayak gitu, masih bolong-bolong. Mungkin yang pertama karena emang akunya, jadi kalau di rumah itu rajin, tapi kalau jauh dari orang tua tuh dulu tuh kayak ini masih agak jarang kayak gitu kan, mungkin karena juga lingkungan kayak gitu. Tapi setelah sholawat itu tuh kayak pengen sholat terus takut sama Allah, terus keinget Allah terus. Alhamdulillahnya itu. Dan yang kedua itu tuh aku dipermudah sama Allah semuanya, pokoknya dipermudah semuanya, termasuk urusan di kerja aku. Jadi di kerja aku, di pekerjaan di PT aku, maksudnya perusahaan tempat aku bekerja, itu tuh kan susah banget minta izin buat libur. Nah sedangkan itu kan udah bulan ketiga bulan ketiga, dan aku tuh udah mau deket sama ngurus yudisium sama wisuda. Nah waktu ngurus yudisium itu aku boleh diizinkan buat libur sehari buat ngurus yudisium. Tapi kalau nggak salah itu siangnya tuh masuk lagi, pokoknya izin keluar bentar ngurus yudisium, terus abis ngurus, aku agak lupa juga sih itu abis ngurus aku pulang lagi ke perusahaan atau enggak, aku lupa. Intinya boleh diizinkan ngurus yudisium. Terus itu kan udah dekat wisuda. Nah itu tuh benar-benar susah banget minta izin buat libur. Nah untuk wisudanya itu pasti dibolehkan kan, karena kan aku untuk daftar kerja di situ kan itu memang aku belum wisuda, masih kuliah kayak gitu kan. Nah jadi untuk wisudanya itu boleh, tapi setelah cuma sehari aja kayak gitu. Nah aku minta izin sama bos aku buat diizinkan buat libur 2 hari kayak gitu, karena orang tua aku tuh kan baru datang dari kampung. Sedangkan aku tuh ketemu orang tua aku tuh setahun tuh paling sekali aja, soalnya jauh kan, dan itu pun cuma hari raya doang, dan itu cuma sebentar karena jauh banget dan jarang ketemu. Jadi aku minta liburnya itu 2 harian. Tapi sama bos aku nih entah dibolehin entah nggak tahu sih, cuma dia diem aja. Nah temanku yang satunya dia tuh juga minta izin, tapi langsung dijawabnya tuh kayaknya nggak dibolehin kayak gitu loh. Kalau nggak salah dulu segitu, langsung nggak dibolehin sama bos aku katanya. Karena ya emang susah sih minta libur di situ, karena soalnya teman aku pun ada juga yang sakit. Jadi ini kan kerjanya nelpon cari customer kayak gitu kan. Nah teman aku tuh sakit sampai tenggorokannya tuh sakit banget, gak bisa ngeluarin suara, pokoknya sakit banget, buat makan gak bisa, gak ada suaranya udah. Tapi tetap gak boleh libur, tetap harus masuk kayak gitu. Nanti kalau semisal pita suaranya udah ada walaupun sedikit, nelfon lagi. Kalau semisal nggak ada, nanti istirahat dengerin temennya kayak gitu. Intinya istirahatnya di kantor kayak gitu, padahal sakit. Sedangkan aku ini kan izinnya buat temenin orang tua, terus buat jalan-jalan, dikasih waktu buat jalan-jalan, intinya buat senang-senang kan, bukan karena sakit. Dan alhamdulillah itu diberi izin, dan alhamdulillahnya itu diberi izinnya tuh nggak cuma 2 hari, kalau nggak salah tuh 3 harian 3 harian. Jadi selama 3 hari itu aku bisa nemani orang tuaku kayak gitu. Terus itu yang ke berapa ya selanjutnya kayak gitu aja. Selanjutnya itu kan bulan ketiga bulan ketiga. Masuk bulan ketiga itu waktu gajian, itu alhamdulillah banget, aku tuh kayak nggak nyangka aku tuh kayak kok bisa kayak gitu. Aku tuh dapat gaji sebanyak 4 juta, kurang lebih 4 juta, 3 juta lebih lah, tapi kurang lebihnya 4 juta kayak gitu. Jadi aku tuh agak kaget sih waktu itu, kok bisa. Tapi aku berpikirnya waktu itu aku belum ke sholawat, dan aku tuh berpikirnya itu karena sholawat itu tuh setelah belum lama ini sih, di tahun 2020 kayak gitu. Nah jadi aku tuh kan itu kan setiap harinya nelpon dapat customer kayak gitu kan. Dan setelah aku ingat-ingat lagi, iya sih kayaknya setelah aku sholawat itu tuh kayak lumayan banyak dapat customer kayak gitu. Jadi ya itu tadi, kayak rezekinya dipermudah, terus
banyak kayak gitulah. Terus di luar itu juga aku tuh sering dapat job kayak job ngisi acara di TV kayak gitu, ngisi acara tari di TV kayak gitu, kayak nggak disangka-sangka aja. Dan latihannya tuh padahal cuma sebentar, terus ya lancar kayak gitu itu. Terus keajaiban selanjutnya yang aku rasain itu tuh, oh ya, aku jadi rajin sholat duha. Jadi selama hidup aku tuh belum pernah sholat duha kan, di umur berapa itu, pokoknya kuliah kayak gitu. Nah, entah kenapa waktu itu tuh kayak setelah sholawat, sambil sholawat selama sebulan itu tuh aku tuh kayak ingat Allah, terus rajin, tiba-tiba tuh rajin sholat, terus pengen sholat duha. Nah, sekali aku sholat duha itu tuh kayak nyaman banget, bener-bener nyaman banget. Nah, jadi setiap jam 10 kayak gitu tuh aku luangin waktu sebentar buat sholat duha di musola kantor kayak gitu. Jadi izin bentar itu kan kalau orang izin tuh arahnya ke WC, jadi sekalian ke WC aku sekalian sholat kayak gitu. Kalau semisal waktunya mendukung ya, tapi nggak setiap hari juga sih, soalnya kan kadang ya susah lah pokoknya kerjanya ya kayak gitulah. Jadi nggak setiap hari itu bisa tiba-tiba langsung ke WC kayak gitu, nggak bisa, karena kadang mut-mutan juga bosku kayak gitu. Terus apa lagi ya, untuk sholawat sendiri, jadi tuh gini, sebenarnya aku tuh waktu aku disuruh sholawat itu tuh aku tuh nggak ngerti selama sebulan itu tuh sholawat tuh yang mana. Tapi aku tuh taunya sholawat itu kan dikirimkan buat Rasulullah kayak gitu. Jadi pasti ada Nabi Muhammadnya lah. Dan aku tuh taunya sholawat itu tuh ada di tahiyat, tapi aku tuh nggak tahu yang mana, yang bagian mana bacaannya itu aku nggak ngerti. Jadi aku tuh sholawat yang aku maksud itu tuh aku bacanya tuh dari atahiyat, bacaan atahiyat awal itu sampai salam. Jadi selama sebulan itu tuh aku tuh bacanya atahiyat, tapi dalam diri aku itu tuh aku yakin itu tuh sholawat. Dan sebenarnya kan memang iya kan, di atahiyat itu kan ada sholawatnya, cuma ya nggak dari awal sampai akhir kayak gitu. Jadi aku, karena saking aku tuh nggak ngerti yang mana sholawat, terus aku tuh juga orangnya tuh males cari tahu sesuatu kayak gitu loh. Aku malas buka, maksudnya kalau semisal waktu itu aku buka Google terus aku cari misalkan bacaan salawat kayak gitu kan pasti ketemu kan, cuma waktu itu tuh entah kenapa kayak males aja. Dan aku tuh yakin itu bacaan salawat atahiyat itu kayak gitu. Nah itu jadi kurang lebih sebulan lah aku waktu itu sholawat kan. Terus alhamdulillah sampai sekarang aku masih sholawat. Cuma waktu itu setelah sebulan aku kerja di sana itu kan aku keluar kan karena aku mau pulang kampung karena mau daftar PNS. Jadi aku mau pulang, tapi sebelum pulang itu kan aku tetap di mana, di Jogja dulu kayak gitu. Karena ngapain ya, waktu ada job mungkin ya, kalau nggak salah ada job lagi, job backup, lumayan banyak orangnya, sampai pokoknya banyak banget lah. Nah, dan bodohnya aku waktu itu aku nggak lanjutin sholawatnya, dan aku nggak sholat duha. Tapi kalau sholat 5 waktu masih, cuma kalau sholat duha itu kayaknya udah nggak lagi, dan sholawatnya juga udah nggak lagi kayak gitu. Karena waktu itu tuh kayak aku tuh belum sadar tuh loh, belum dari hati. Aku tuh dulu tuh sholawat karena disuruh kayak gitu loh. Nah, jadi itu perjalanan aku mengenal sholawat. Tapi setelah aku pulang kampung itu aku sholawat lagi. Nah, untuk perjalanan pulang kampung sampai sekarang ini bener-bener banyak banget keajaiban yang aku rasain, yang aku dapetin, yang kayak nggak disangka-sangka banget sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah aku ya masih bertahan sama sholawat, dan alhamdulillah semoga aja sampai akhir hayat itu masih tetap sholawatan kayak gitu. Nah, jadi aku tuh belum lama tahu tentang sholawat. Ternyata manfaatnya tuh banyak banget. Yaitu entah kenapa dulu tuh awal-awal tuh ada kayak sering buka IG, sering buka WA, apa sering buka apa ya dulu tuh lupa, pokoknya ada yang lewat gitu kan tentang sholawat. Terus pokoknya tuh suruh follow Instagram Ustadz Yusuf Mansur. Nah, kalau Ustadz Yusuf Mansur itu kan sering
ayo selawat, kalau pengen apa-apa diselawatin aja, pengen rumah selawatin aja, pengen mobil selawatin aja, kayak gitu kan. Jadi tuh aku kayak makin lama aku banyak cari-cari info tentang selawat, dan ternyata selawat itu banyak banget manfaatnya, ya ampun. Kayak kok aku baru tahu selawat sih, di umurku yang 20-an itu, kenapa aku baru tahu selawat sih, kayak gitu loh. Kenapa nggak dari dulu sih aku tahu selawat, kayak gitu. Jadi ya itulah, jadi sekarang tuh kalau ada apa-apa aku selawatin aja, kayak gitu. Nah, dan untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman misalkan pengen sesuatu, ada masalah, diselawatin aja, coba diselawatin dengan bacaannya yang, kalau aku ya itu selawat yang aku baca sampai sekarang itu, dulu kan atahiyat ya karena belum tahu, tapi setelah aku cari tahu, jadi selawat yang sering aku baca itu selawat Jibril yang Shallallahu ala Muhammad, terus selawat Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sama Unjina biha min jamil awali wal afat, wa taqdina biha jamil hajat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tabalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Aku lupa nama salawatnya apa, tapi aku sekali baca itu, kayak gitu, karena itu kan panjang, lumayan panjang, tapi yang paling sering itu salawat Jibril sama salawat Nabi, itu sih. Nah, semoga buat kalian bermanfaat, coba kalian, dan semoga dengan setelah menonton video ini kalian juga mau bersalawat, karena salawat itu nggak ada ruginya, cuma modal mengucap aja, mulut nggak mengeluarkan keringat, nggak perlu jalan ke sana ke sini, sambil tiduran bisa, sambil kerja bisa, sambil main HP bisa, sambil slow bisa, sambil masak bisa, sambil nyuci bisa, salawat, kayak gitu. Jadi ya nggak ada ruginya, kayak gitu. Dapat pahala juga. Terus dan juga aku ingat banget sama satu ceramah dari Habib Novel sama Yusuf Mansur, katanya sekali kita salawat itu tuh Allah, bukan nabi, bukan siapapun, tapi Allah sendiri akan mendoakan kita sebanyak 10 kali lipat, kayak. Jadi 1 kali sholawat Allah akan menyelawati kita 10 kali, kayak gitu. Dan itu Allah sendiri, jadi nggak ada ruginya kan, kayak gitu ya. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Buat kalian yang ada pertanyaan mungkin bisa tanya di bawah, atau mungkin kalian ada pengalaman tentang sholawat juga, mungkin bisa ditulis di bawah biar kita saling menyemangati, saling semangat, kayak gitu ya. Oke, sampai segitu dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.